Mitra yang terjadi antara aplikator dan driver adalah situasi yang menguntungkan salah satu pihak saja. Driver tak memiliki nilai tawar dalam menentukan bagi hasil. Sebagai jalan tengah, biaya layanan maksimal 20% yang dibuat pemerintah tak benar-benar diawasi. Pengemudi pun menjerit. Ditemukan 12 transaksi GoRide lebih dari 15%, potongan aplikasi dengan persentase tertinggi mencapai 37%. Sebagai penumpang, kehadiran transportasi online mempermudah dalam memenuhi kebutuhan. Pesan dari rumah, tak perlu tawar-menawar tarif, bisa bayar tunai atau transfer. Tapi potongan biaya layanan untuk aplikasi menjadi jeratan bagi pengemudi. Meski sudah ditentukan maksimal 20%, tapi driver tak sepenuhnya mendapatkan 80% sisanya. Meski juga sudah dikeluhkan 2024 silam, tak ada ketegasan dari pemerintah atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan 2025 pun mereka suarakan kembali. Ojol sakit satu, sakit semua. Solidaritas tanpa batas. Ini demo Nusantara, bukan demo kaleng-kaleng ya. Ya saya cuma minta tolong aja buat aplikator ya, yang mungkin pada saat ini nanti akan melihat siaran ini atau liputan ini. Harapan buat teman-teman itu, satu, yuk yang tadinya dari nol, kunci kan dari nol kita ngikutin. Ya, dulu disebutnya anak bangsa, karya anak bangsa, bangga dong, benar nggak? Tapi banyak teman-teman sekarang yang bilang itu bukan anak bangsa, anak bangsa. Hadirkan menteri tengah-tengah kita, hadirkan menteri tengah-tengah kita, setuju. Ya, sama aja motivasinya buat hari ini. Sebelum sah 10% jangan pulang. Jangan menuntut kita untuk driver ke customer, tapi aplikator harus menghargai kita sebagai driver ojol se-Indonesia. Hidup ojol! Hidup ojol! 10% berhasil! Merdeka! Dasar dari kami menentukan 10% ini akibat ulah dari aplikator sendiri, Pak. Mereka sudah ditentukan regulasi dari Kementerian Perhubungan. Untuk roda 2 ya, maksimal 20% di Kepmenhub KP 101. Namun bertahun-tahun dari semenjak 101 itu keluar, hingga saat ini, detik ini, mereka masih memotong lebih dari 20% hingga mencapai hampir 50%. Sepanjang itu Pak, 365 hari dikali 3 tahun saat ini, udah berapa triliun uang mereka ambil dari rekan-rekan kami roda 2. Nah, perbandingan di negara Malaysia itu online itu hanya 6% mereka bisa hidup. Kenapa di Indonesia harus 20% bahkan bisa lebih dari 20%? Double order. Pas udah gitu masalah slot, goceng, paket hemat.
Jadi gini Pak, saya juga driver Gojek juga, driver Grab juga, saya jelasin maksudnya slot itu. Jadi orderan ini di skip Pak, disimpan, nanti didahulukan, diprioritaskan untuk driver yang bayar. Nah akhirnya driver yang tidak ikut program itu jadi sepi, jadi anyep. Gitu loh, nggak dapat order dia. Dipotong 20% plus disuruh bayar 3.000 sampai 20.000. Apa nggak dajal itu Grab tuh? Makanya saya sangat setuju dengan... Sekali lagi, kondisi ini tak lepas dari kata mitra yang menjadi penghubung di antara keduanya. Membahas mitra bisa dikaitkan dengan gig ekonomi. Gig ekonomi atau ekonomi gig mengacu pada hubungan atau relasi antar pihak. Jadi yang pertama adalah gig ini kan dia berasal dari kata utamanya adalah dari pekerja ya, pekerja seni sebenarnya. Pekerja seni yang memang dia bekerja sesuai dengan apa yang ingin mereka kerjakan. Jadi memang dia tidak mendapatkan bayaran yang tetap, kemudian kalau kita lihat mereka juga fleksibel dalam hal menentukan waktu dan sebagainya, yang terasa ini yang akhirnya berkembang. Ekonomi gig naik daun sebagai sebuah istilah ketika teknologi internet dan smartphone menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Terutama saat pandemi COVID, di mana belajar hingga bekerja bisa dilakukan dari rumah. Fleksibilitas ini membawa hal baru dalam sebuah peradaban. Dan jika dilihat dari situasi hari ini, di mana PHK marak terjadi, menjadi mitra aplikasi ojol adalah opsi mudah dan cepat dalam mendapat pekerjaan. Kita bisa bilang sebenarnya pekerja gig ini juga terdapat di beberapa industri, misalkan industri digital. Industri digital itu dia ada pekerja gig yang saya bagi dua, ada online based gig worker dan juga location based gig worker. Nah, online based gig worker ini salah satu contohnya adalah programmer, kemudian internet designer dan sebagainya yang memang dia bekerja berdasarkan output dan dibayar berdasarkan output yang mereka kerjakan. Gig worker adalah istilah bagi orang-orang yang bekerja di dalam sistem ekonomi gig. Bagi perusahaan, ini adalah angin segar dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan tak perlu merekrut karyawan, membayar gaji bulanan, hingga THR sebab jenis pekerjaannya tidak menuntut demikian. Nah, ada satu lagi, ada location based gig worker yang memang dia bekerja dengan menggunakan internet dan mempunyai karakteristik sama dengan gig worker lainnya, tapi dia bekerja berdasarkan dengan lokasi. Nah, ini yang kita lihat sebagai ya driver transportasi online dan teman-teman yang memang dia bekerja sebagai gig worker, tapi dia terbatas di lokasi tertentu saja. Secara umum, kita mengenal freelance sebagai istilah di mana pekerjaan-pekerjaan lepas adalah karakteristiknya. Apa yang membedakan gig worker dengan freelance? Kalau freelance itu rata-rata mereka terikat kepada satu pemberi kerja di waktu itu ya, di waktu tertentu, dan mereka tidak bisa menyambi dengan pekerjaan lainnya. Nah, tapi gig worker itu bisa bekerja dengan lebih dari satu pemberi kerja. Inilah kaitan antara gig ekonomi dengan pengemudi ojol. Mereka dapat bekerja di mana saja dan dengan siapa saja. Tak ada larangan bagi pengemudi untuk bermitra dengan aplikasi lainnya. Jadi istilahnya mitra ini juga memiliki kesempatan yang luas untuk bisa bermitra dengan yang lain di satu waktu yang sama. Karena apa? Karena karakteristik dari gig worker itu adalah mereka bisa lebih dari satu pemberi kerja gitu kan. Artinya mereka tidak terikat kontrak yang eksklusif terhadap satu platform saja, tapi dia bisa menyambi, dia jadi driver Gojek, driver Grab, driver Maxim ataupun driver InDriver yang mereka bisa menentukan ketika memang harga yang ditawarkan oleh Grab itu lebih tinggi pada saat itu, mereka bisa memilih Grab. Ketika harga yang ditawarkan Gojek lebih tinggi, mereka bisa memilih Gojek. Apaan tuh? Customer ngechat tuh. Bang, udah berapa? Udah nanya. Ini mah Aceng, Mak. Akun Aceng. Aceng? Iya. Ih, badan gede gini main Aceng. Kalah sama Dedi. Ih, ciut amat. Saya sampai detik ini pun
Masih sering banyak teman mengatakan, apa enaknya di Gojek sih? Ya, lu sampai bertahan tidak punya aplikasi yang lain. Saya nggak punya aplikasi yang lain, Mas. Baru mau coba berkhianat. Dayan. Abang makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih ya. Siap. Mudah-mudahan nggak di-cancel sama customer-nya ya, karena hujan. Kadang-kadang customer suka kocak telurnya. Gojek ya Bu ya? Bu Dewi? Iya. Oh, hujanan Bu tadi? Ya agak lama, mohon maaf Bu. Oh Ibu udah pakai helm sendiri? Iya aku pakai helm. Ibu kalau gitu. Konsep mitra yang hanya ditentukan oleh salah satu pihak adalah cermin dari kesewenang-wenangan. Pengemudi tidak punya nilai tawar. Lalu di mana posisi pemerintah hari ini? Mereka tidak pernah mau melihat dan menghitung biaya yang keluar dari kami untuk biaya operasional kami, bensin kami, segala macam tentang operasional itu mereka nggak pernah tahu, dan kita nggak pernah tahu hitungannya mereka itu dasarnya apa. Namanya biaya jasa aplikasi dan biaya layanan, dan itu sangat besar. Per order bisa 7.000, 10.000 rupiah, 11.000. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita sebagai DPR mau membiarkan adanya pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum? Keluhan itu ada banyak sekali. Kami juga tahu Pak. Ini buntut dari masalahnya itu tadi, tidak ada regulasi yang rigid mengatur. Bahwa di sini harusnya ada koordinasi Kementerian Perhubungan ketika menetapkan pun ini juga harus berkoordinasi dengan Kementerian UMKM, Kementerian Tenaga Kerja, sehingga ini ketika tarif yang diputuskan itu bukan hanya atas dasar kepentingan dari satu pihak, tapi berbagai pihak ada di situ. Dari sisi konsumennya ada, dari sisi pekerjanya ada, pekerja gig ya, dari sisi platformnya juga ada. Nah inilah yang saya sebutkan harus ada satu yang orkestrasi. DPR ini harapan terakhir buat kami Pak, harapan terakhir. Ketika Menteri Perhubungan Menteri Perhubungan tidak peduli dengan kami, atau menteri-menteri lainnya, Komdigi sekalipun tidak peduli dengan kami, ini satu-satunya forum yang kami harapkan. Tolonglah dengar ini jeritan kalian nih wakil rakyat, ini jeritan hati kami Pak. Udah 10 tahun Pak, 10 tahun kita begini, Masya Allah, tiap tahun demo, 3 bulan demo, 3 bulan demo, 3 bulan demo. Ini Masya Allah ya Karim. Semua sudah terlanjur seperti ini. Suara-suara mereka telah kita dengar dari tahun ke tahun. Lalu, situasi apa yang akan kita hadapi di kemudian hari jika ini tidak segera diselesaikan? Bahwa ketika ada kekosongan dari sisi peraturan mengenai gig worker, kita takutnya adalah ada eksploitasi, bahwa ketika ini diombang-ambingkan ke Kementerian A, Kementerian B dan sebagainya, itu ada takut eksploitasi. Jadi kita takutkan ada eksploitasi yang dialami oleh teman-teman dari pekerja gig, bukan hanya untuk mitra transportasi online, tapi juga untuk pekerja gig lainnya yang dia bergerak di online base, seperti misalkan desain grafis dan sebagainya, yang itu juga rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja.